Baik, materi perkuliahan statistika multivariat kita lanjutkan ya, tapi sebelumnya saya share dulu materinya. Oke, jadi di sini kita akan bahas one way MANOVA. One way klasifikasi satu arah di sini ya, atau grouping satu arah atau pengelompokan satu arah pada pembandingan rata-rata populasi multivariat. Ya. Beberapa rata-rata populasi multivariat. Kalau kemarin kita sudah bahas satu populasi, dua populasi, maka kita akan bahas lebih dari dua populasi. Jadi andaikan keseluruhan ada G populasi, jadi populasinya ada sebanyak G, ya. Kemudian perubahannya, ya di sini ini vektor ya, ini vektor perubahan bahwa populasi 1 itu diamati sebanyak N1, populasi 2 diamati sebanyak N2, populasi 3 populasi G sebanyak NG ya, di mana masing-masing pengamatan ini terdiri dari P variabel. P variabel ya. Nah, kita ingin membandingkan vektor rata-rata populasi. Apakah keseluruhan G populasi ini memiliki vektor rata-rata populasi yang sama atau tidak. Ya. Jadi MANOVA digunakan pertama kali untuk menginvestigasi ya, apakah vektor rata-rata populasinya sama atau tidak. Oke, nah atau di sini ada beberapa asumsi mengenai struktur data dari one way MANOVA tersebut. Pertama kali tentunya kalau L ini 1 sampai G, L ini mewakili populasi ya. Jadi vektor LI, vektor X, L2 sampai vektor X, LN, L ini adalah contoh acak berukuran NL dari tiap-tiap populasi yang masing-masing populasinya itu mu L. L adalah menunjuk ke indeks populasinya. Bahwa contoh-contoh acak tersebut dari populasi yang saling bebas. Populasi yang saling bebas. Yang kedua, bahwa keseluruhan populasi-populasi tersebut memiliki matriks varian kovarian yaitu sigma. Oke. Dan setiap populasi memiliki sebaran yang namanya normal multivariat. Nah, kondisi 3 ini dapat agak dirilekskan dengan menggunakan teorema limit pusat atau central limit theorem, bila mana sampel-sampel dari N1, N2 sampai NG itu ukurannya besar. Ya. Oke, mari kita review dulu bagaimana cara kerja dari analisis varian atau ANOVA univariat. Ya. Nah, oke. Nah, jadi kalau univariat kita gunakan di sini X-nya bukan bold tapi X biasa ya, artinya masing-masing ini hanya satu parameter. Nah, hanya dengan meniru seperti permasalahan di atas kita gunakan XL1, XL2 sampai XNL, yaitu contoh acak dari populasi yang menyebar menurut sebaran normal dengan vektor rata-rata, dengan rata-rata bukan vektor ya, dengan rata-rata mu L dan varian kovarian sigma kuadrat. Ingat ya, L-nya dari 1 sampai G. Jadi varian populasinya sama, distribusi dari normal ini memiliki varian populasi, baik populasi 1, 2 sampai G itu sama, yang membedakan hanya rata-ratanya saja, yaitu rata-rata 1 sampai dengan rata-rata L ya. Bahwa contoh acak tersebut juga saling bebas ya. Jadi meskipun hipotesis nol itu berkaitan dengan rata-rata yang diformulasikan sebagai begini, mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu g gitu ya. Nah,
eh, bahwa masing-masing mu ini, masing-masing mu itu sebetulnya bisa, jadi mu L ini bisa ditulis ulang sebagai mu ditambah mu L dikurang mu, yang mana biasanya mu L itu juga merupakan, kalau ini disebut sebagai pengaruh perlakuan, ini sebagai pengaruh perlakuan ke L, yang mana pengaruh perlakuan ke L itu tidak lain adalah selisih antara mu L dikurang mu. Ya. Nah, dengan cara mereparameterisasi seperti itu, ya, mereparameterisasi seperti itu bahwa mu L yaitu rata-rata populasi ke L itu sama dengan rata-rata keseluruhan ditambah pengaruh perlakuan populasi ke L, ya. Kita juga bisa menulis ulang hipotesis yang tadinya dinyatakan sebagai rata-rata itu, sebagai rata-rata, ya, rata-rata 1 sama dengan rata-rata 2 dan sebagainya, bisa ditulis ulang sebagai pengaruh perlakuan. Jadi tau 1 sama dengan tau 2 sama dengan sampai tau G sama dengan 0. Artinya bahwa kalau hipotesis 0 ini menyatakan bahwa semua rata-rata populasi sama, itu sama artinya dengan semua pengaruh perlakuan populasi dari 1 sampai G itu sama dengan 0, nggak ada pengaruhnya. Oke. Nah, respon XLJ ini, setiap data itu berdistribusi dengan demikian, berdistribusi sebagai distribusi normal dengan rata-rata mu plus tau L, ya, dan varian sigma kuadrat. Nah, sehingga XLJ, kalau ini mu-nya, ini datanya, ya, ini datanya. XLJ ini, ingat ya, ini rata-rata, ya. Ini pengamatan ke J dari populasi ke L sama dengan rata-rata keseluruhan ditambah pengaruh perlakuan, ya, ditambah errornya. Nah, dalam satu grup saja bisa saja kita dapatkan data yang berbeda. Nah, perbedaan data yang mendasar selain dua komponen ini adalah kita masukkan sebagai random error. Ya. Nah, random error ini berdistribusi normal dengan rata-rata 0 dan varian sigma kuadrat. Ya. Nah, untuk mendefinisikan parameter model itu secara khas dan agar kita bisa melakukan estimasi dengan kuadrat Gara terkecil atau least square estimate, biasanya kita tambahkan suatu constraint, yaitu jumlah dari NL tau L ini untuk semua populasi, ya, untuk semua populasi itu sama dengan 0. Kalau kalau ulangannya sama, ya jumlah tau L sama dengan 0. Ya. Oke. Nah, kemudian termotivasi dari persamaan 633 ini, maka ANOVA itu berdasarkan dengan analogi yang sama, ya, yang berdasarkan, jadi apa yang kita amati, ini pembacanya tadi, ini apa yang kita amati itu, jadi X besar itu pembacanya, ya, ini datanya, merupakan rata-rata sampel keseluruhan atau taksiran dari ini, ya, ditambah taksiran dari pengaruh perlakuan ini, yang tidak lain adalah kita gunakan salah satu metodenya, yaitu rata-rata perlakuan ke L dikurangi rata-rata keseluruhan, ya, ditambah residu itu sisanya, jadi XL dikurangi rata-ratanya, ya, masing-masing data ini dikurangi rata-rata perlakuannya. Ya. Oke, jadi sekali lagi X bar ini adalah nilai estimasi dari mu, tau L adalah nilai estimasi dari tau L, tau L kopi, ya, nilai estimasinya, dan ini adalah nilai estimasi dari errornya. Oke. Nah, dengan demikian kita ambil teladan saja, misalnya yang paling gampang kita ambil teladannya, ya. Andaikan kita punya 3 populasi ini, populasi pertama diambil 3 sampel, populasi kedua diambil 2 sampel, dan populasi ketiga diambil 3 sampel. Maka dari sini kita bisa mencari rata-rata sampel populasi, ya. Rata-rata sampel populasi di sini 969,
Kalau ini kita jumlahkan bagi 3 nih 24 bagi 3 8 ya, 8, ini 1, ini 2 begitu ya. Nah, gitu. Jadi rata-rata ketiganya, rata-rata keseluruhannya jumlahkan saja ini. Ini 24, 26 ditambah 6, 32 dibagi 8, 4. Nah, itu ya. Jadi kalau kita breakdown maka untuk teladan yang ini saja X31 ini X31 ya. Ini kan 3 nih. 3 itu ya X31 rata-rata keseluruhannya berapa? Rata keseluruhannya 4. Kemudian pengaruh perlakuan ketiga, perlakuan atau populasi ketiga ini adalah rata-rata ketiga dikurangi rata-rata keseluruhan. Rata-rata ketiga 2, rata-rata keseluruhan 4 ya. Nah, ini 4, ini min 2. Ini sudah menjadi 2. Padahal di sini 3, berarti errornya 1. Ya. Nah, dengan cara yang sama kita bisa membreakdown 969, 02, 312 itu menjadi seperti ini. Ya. Jadi, kalau ini adalah data awalnya, data observasinya, kemudian di sini adalah rata-rata keseluruhan, yaitu semuanya dijumlahkan dibagi 8, 4. Jadi kita isi 4, 4, 4, 4, semuanya 4. Kemudian pada masing-masing baris ini, pada masing-masing baris ya, kita isi nilai ini. Ini tadi 8 dikurang 4, 4 ya. Kemudian di sini 1 nih, 0 tambah 2 bagi 2, 1. 1 dikurangi 4, min 3 ya. Min 3. Kemudian ini 2 dikurangi 4, min 2, semuanya min 2. Nah, jadi ini semua ya. Ini adalah nilai taksiran dari pengaruh perlakuan 1, perlakuan 2, perlakuan 3. Ya. Nah, kemudian sisanya. Kalau di sini 9, ini sudah 4 tambah 4, 8. Ini 1 berarti. Ya. Ini 2, di sini 4, di sini min 3. 1, berarti tambah 1 lagi. Kalau di sini 2, ini 4, di sini min 2, ya tambahnya 0. Nah, di sini adalah matriks residunya. Matriks residu ya. Meskipun di sini tidak ini hanya untuk memudahkan saja bagaimana kita menuliskan dalam bentuk array. Array-nya tidak lengkap. Nah, dengan demikian kemudian kita bisa menulis apa yang disebut dengan jumlah kuadrat atau sum square. Namanya jumlah kuadrat ya. Nah, kalau ini kita kuadratkan, kemudian kita jumlahkan 9 kuadrat, 6 kuadrat, 9 kuadrat, dan seterusnya sampai 2 kuadrat ini, kita jumlahkan, kita dapat 216. Ini 216 nih. Ya. Nah, jadi kalau ini dikuadratkan, baru jumlah. Jadi itu SS ops, jumlah kuadrat observasi. Nah, dengan cara yang sama kita bisa jumlahkan nih minnya berapa ya. Minnya. Jadi kalau 4 kuadrat saja sudah 16 kali 8, 16 kali 8, 128, ya kan? Kemudian ini kalau dikuadratkan, dijumlahkan, SSTR itu, pertama ini 16, 16, 16, ya. Kemudian ini 99, ini 444, ya. Kalau kita jumlahkan, nah jumlahnya 78. Dan yang terakhir, residunya itu. Nah, ini kalau kita breakdown sama dengan begini. 216 itu sama dengan 128, ditambah 78, ditambah sisanya 10. Jadi SS dari residu itu 10. Ya. Nah, ini ada hubungan bahwa SSOBS itu sama dengan SS min, ditambah SSTR sama dengan, ditambah lagi SSRES. Jadi hubungannya begitu. Ya, hubungannya seperti itu. Ya, 216 sama dengan itu. Ya. Itu break up-nya. Jadi kalau dipisah-pisahkan seperti itu. Jadi jika di sini, jadi hal ini benar ya. Nah, jadi ANOVA itu analisis varian. Jadi namanya juga varian. Ini mirip seperti varian, sebetulnya bukan varian ya, tapi ini mirip varian ya, hampir mirip varian gitu ya. Variasi tetap saja itu bisa digunakan untuk mewakili variasi, yaitu dengan membandingkan relatif antara SSTR ini dan SSRES, antara perlakuan ini dan resnya, nah, antara perlakuan ini dan residunya, errornya. Ya. Jadi kalau hipotesis 0 ini benar, maka
varian yang dihitung dari SSTR dan SSRes itu kira-kira nilainya sama, ya nilainya sama. Jadi kalau SSTR dengan SSRes ini dibandingkan begitu, kira-kira nilainya sama. Ya. Nah ini kira-kira argumentasinya. Jadi kalau kita buat penjelasan dekomposisi dari jumlah kuadrat itu, ya kalau ini dikuadratkan, ya kalau ini dikuadratkan, tiap data itu dikurangi rata-rata keseluruhan, ya dikuadratkan itu bisa didekomposisi menjadi seperti ini, ya seperti ini. Nah kalau ini kalau tadi itu jumlah kuadrat tidak terkoreksi, ya kalau ini jumlah kuadrat tidak terkoreksi, istilahnya kalau ini jumlah kuadrat terkoreksi. Nah jumlah kuadrat terkoreksi itu sama seperti kalau yang sebelah SS min ini pindah ke sebelah kiri SSOBS, ya SSOBS. Jadi 216 dikurangi 128, ya sama dengan 88, ya gitu. Nah jadi 88 itu merupakan jumlah dari 78 ditambah 10, ya 78 tambah 10. Nah jadi kalau misalnya secara vektor di sini, ya secara vektor di sini ini pengaruh, ya, jadi vektor pengaruh perlakuan itu kan ada dari perlakuan pertama atau populasi pertama, populasi kedua sampai populasi ke G. Nah, di sini karena ini adalah konstanta, jadi rata-rata dari perlakuan atau populasi satu dikurangi rata-rata keseluruhan, di sini adalah vektor, di sini vektor 10, di mana satunya sebanyak N1, sebanyak ulangannya di sini, ya. Sisanya ini 0. Kemudian dengan cara yang sama, ini di sini N1, nah N2 data berikutnya itu adalah untuk perlakuan kedua, dan seterusnya sampai NG terakhir adalah perlakuan yang terakhir, ya. Nah, jadi untuk pengamatan ini, kalau pengamatan vektor pengamatannya yaitu Y aksen ini vektor baris, kalau dituliskan dalam bentuk baris, ini pengamatan pertama populasi 1 sampai pengamatan N1 populasi 1, pengamatan pertama populasi 2 sampai pengamatan ke N2 populasi 2 dan seterusnya sampai pengamatan NG populasi G, ya. Dan keseluruhan data ini ada sebanyak N, yaitu jumlah dari N1, N2 sampai NG, ya. Dimensinya ini dimensinya, ya. Jadi banyaknya data adalah N, ya. Oke. Kemudian vektor rata-ratanya itu, nah di sini ini vektor, kalau ini dituliskan dalam bentuk baris, kalau diaksenkan adalah tegak begini, ya. Ini adalah vektor 1 sebanyak N, ya. Kemudian jadi X rata-rata begitu, ada sebanyak itu. Nah, oleh karenanya vektor pengaruh perlakuan itu bisa dinyatakan sebagai jumlah ini, atau secara notasi bisa kita tuliskan seperti ini, ya, atau lebih singkatnya lagi dalam bentuk jumlah, ya. Oke, baik. Jadi vektor pengaruh perlakuan ini, ya, yang pertama ini vektor rata-rata, ya. Ini harus berada pada sebuah garis equiangular line dari vektor 1. Ini vektor 1 semua. Jadi vektor baris ini bisa dinyatakan sebagai X rata-rata kali vektor 1 yang ukurannya N kali 1, ya. Dan vektor pengaruh perlakuan ini bisa dituliskan seperti ini, seperti yang di bawah ini, ya. Nah, vektor perlakuan itu berada dalam hyperplane, dalam ruang berdimensi, jadi sebagai kombinasi linear dari G vektor, ya, hyperplane. Ya, kita susah memvisualisasikannya. Jadi yang dibangkitkan, yang sebagai kombinasi linear dari sebanyak G vektor ini, vektor U ini, U1, U2 sampai UG ini, ya. Nah, karena vektor 1 itu merupakan jumlah dari
keseluruhan G vektor ini, maka vektor rata-rata juga berada dalam hiperplane tersebut. Nah, dan selalu tegak lurus terhadap vektor perlakuan, ya. Dan vektor rata-rata memiliki kebebasan untuk berada anywhere, di mana saja sepanjang dia dimensinya 1, equiangular line, merupakan garis, ya. Dan vektor perlakuan di sini memiliki kebebasan untuk berada dalam ruang, ya, atau dimensi G-1 lainnya. G-1 lainnya. Kalau tadi seluruhnya ada G, di sini 1 sudah dipakai untuk apa namanya, vektor, dipakai untuk rata-rata, ya, vektor rata-rata, ya. Ini untuk vektor perlakuannya. Nah, sedangkan vektor residu atau ini E-nya vektor, ya, merupakan selisih dari dari pengamatan atau observasi. Ini vektor observasi dikurangi vektor konstanta dikurangi vektor ini, ya. Dan tegak lurus terhadap keduanya, terhadap vektor rata-rata itu dan vektor pengaruh perlakuan, ya. Dan memiliki kebebasan, ya, untuk berada dalam subspace anak ruang dari anak ruang, ya, dalam anak ruang berdimensi n dikurang G-1 G-1, jadi atau n-G, yang tentunya juga tegak lurus terhadap hyperplane yang lainnya, ya. Nah, sebetulnya ini bisa diringkas menjadi kebebasan, ya, angka kebebasan tadi sebagai apa yang disebut dengan derajat bebas, ya, derajat bebas. Jadi untuk jumlah kuadrat min atau jumlah kuadrat konstanta ini derajat bebasnya 1, kemudian derajat bebas dari perlakuan atau treatment tersebut sebanyak G-1, dan derajat bebas residu atau error itu ada N dikurang G, di mana N adalah jumlah semua sampel dari tiap populasi yang diambil. Oke. Jadi dibuatlah tabel ANOVA, ya, dibuat tabel ANOVA yang dikenal dengan tabel ANOVA itu seperti ini. Jadi si konstanta tadi itu bergabung dengan total, ya, sebagaimana tadi di atas juga ada penjelasan bahwa kalau konstanta min itu masuk ke total di sini, maka totalnya sumber keragaman total ini adalah total terkoreksi. Nah, jadi kalau total terkoreksi, maka di sini hanya ada treatment dan error atau residu, ya. Nah, notasi secara umum untuk jumlah kuadrat dari total itu, ya, total terkoreksi ini adalah setiap pengamatan dikurangi rata-ratanya, dikuadratkan, ya, dijumlahkan untuk semua pengamatan, baik untuk populasi maupun di dalam atau perlakuan di sini, dan di sini dijumlahkan untuk masing-masing perlakuan itu, ya, di dalam perlakuannya yang terperlakuan. Oke. Nah, dengan penjumlahan yang sama, notasinya agak sedikit berbeda. Di sini adalah jumlah kuadrat perlakuan dan jumlah kuadrat residu. Yang penting bahwa jumlah kuadrat perlakuan dan jumlah kuadrat residu itu jumlahnya sama dengan jumlah kuadrat total. Demikian juga derajat bebasnya. Derajat bebas perlakuan dan jumlah kuadrat residu ini sama dengan jumlah kuadrat total. Nah, apa yang diuji? Yang diuji untuk statistik univariat adalah apakah semua perlakuan itu sama dengan nol? Sama dengan nol, ya. Artinya apakah semua perlakuan itu signifikan atau tidak? H0 menyatakan semua perlakuan tidak signifikan. Atau secara notasi statistik kita bisa gunakan notasi model yang digunakan, kita tuliskan seperti ini. Jadi untuk taraf nyata pengujian sebesar alfa, ya. Nah, tolak hipotesis nol ini, ya, kalau misalnya nilai statistik uji F ini, apakah F itu, yaitu SSTR ini dibagi derajat bebasnya, ya, sebagai pembilang,
penyebutnya SS residu ini dibagi derajat bebas penyebutnya. Ini dibagi ini ya sebagai penyebut ya. Jadi rasio ini berdistribusi yang namanya F. Ya. Dengan derajat bebas membilang ini sebagai derajat bebas pertama dari distribusi F, derajat bebas kedua di sini adalah derajat bebas kedua dari distribusi F ya. Nah, apabila nilainya melebihi nilai yang ada di tabel ya, untuk alfa tertentu, maka hipotesis nol ini tidak didukung oleh data atau tidak ditolak ya. Sorry. Kalau lebih besar dari nilai ini, hipotesis nol ini tidak didukung oleh data. Jadi hipotesis nol ini ditolak ya. Jadi ditolak kalau nilai lebih besar. Diterima kalau nilai lebih kecil dari tabel ya. Atau sama, kita gunakan sama dengan untuk data penolakan kalau tergantung konsistensinya. Tapi biasanya karena ini distribusi kontinu, untuk mendapatkan nilai yang sama dengan persis itu sangat susah. Jadi boleh sama dengannya untuk data penolakan ya. Oke. Jadi itulah salah satu cara untuk menganalisis, atau dengan statistik yang lain. Jadi untuk generasi multivariat nanti kita bisa gunakan pendekatan di sini ya, karena di sini adalah SS residu, ya SS residu dibagi SS total ini SS total ya. SS residu ditambah SSTR itu SS total. Rasio ini kalau kecil ya, untuk nilai rasio ini yang kecil, artinya jumlah kuadrat residunya terhadap jumlah kuadrat total ya kan. Jadi kalau residunya ini lebih kecil atau sangat kecil atau ekstrimnya 0, maka jumlah kuadrat treatment ini sama dengan jumlah kuadrat totalnya. Itu tanpa kesalahan berarti. Artinya kita memang mencari di sini nilai SS residu ini kecil. Lebih kecil daripada SS total terkoreksi. Nah, jadi cara lain selain menggunakan statistik F ini adalah statistik rasio ini ya. Nah, kalau ini kita bagi dengan SS residu semua, baik atas maupun bawah, kita punya 1 dibagi 1 plus SSTR per SS residu ya. Nah, atas dasar inilah nanti yang akan kita pakai sebagai generalisasi dari statistik univariat ini ke dalam statistik multivariat ya. Oke. Nah, untuk statistik multivariat bedanya ya, kita menggunakan notasi di sini adalah vektor ya, vektor. Ini vektor pengamatan, vektor rata-rata, vektor perlakuan, vektor error ya. Oke. Nah, dengan cara yang sama atau analog dengan yang barusan kita bahas, maka penjelasan-penjelasan ini tentunya juga bisa dimaknai. Hanya saja ada beberapa terminologi di sini, ya, terminologi karena melibatkan lebih dari satu variabel, kita tidak hanya memiliki sum square, ya, sum square dari variabel itu, tapi juga sum product, ya, sum product. Oke. Nah, jadi si Johnson and Wieser ini menggunakan istilah cross product matrix, ya, sum squares and cross product matrix. Ya. Nah, jadi di sini adalah sum square cross product matrix untuk total, ya, untuk total. Kemudian di sini sum square and cross product matrix untuk perlakuan, di sini untuk error. Nah, gampangnya matriks jumlah kuadrat gitu saja ya, matriks jumlah kuadrat atau matriks jumlah hasil kali, terserah lah mana yang mau dipakai ya. Oke, yang di bagian akhir ini kita sebut dengan within. Kita within, jadi within itu yang mengukur errornya. Kalau antar perlakuan between, jadi di sini between, B between, W within. Jadi karena total corrected total, dari total terkoreksi itu sama dengan between plus within, nah, kita cukup sebetulnya mengetahui between dan within-nya berapa. Kalau between diketahui, within diketahui, total pasti diketahui. Ya, oke. Now, within sum square and cross product matrix ini, tadi ya,
matriks jumlah hasil kali atau matriks jumlah kuadrat dari Galat itu merupakan penjumlahan dari masing-masing ini, ya, dari masing-masing jumlah kuadrat varian kovarian, jadi atau di S1, S2 itu matriks varian kovarian sampel, ya, matriks varian kovarian sampel ke L, ya, oke, oke. Nah, ini seperti pembobotan matriks varian kovarian sampel ke 1, 2 sampai G, ya, dengan pembobotnya adalah banyaknya pengamatan dikurang 1. Oke. Nah, hipotesisnya hanya saja ini vektor, ya, ini vektor bahwa analog dengan hasil statistik univariatnya, maka hipotesis tidak ada pengaruh perlakuan di sini dinyatakan dalam bentuk vektor, ya. Jadi yang diuji adalah vektor perlakuan dari seluruh populasi itu sama dengan 0, sama dengan vektor 0, sorry, ya. Tuh. Nah, jadi kita cukup mencari di sini B dan W, karena kalau B dan W diketahui ini, ya totalnya B tambah W, ya. Dan ini yang sebetulnya yang kita ingin cari adalah nilai relatif W ini terhadap B plus W. Tapi dalam bentuk nanti apa yang disebut dengan determinan, ya. Oke. Jadi untuk menguji apakah hipotesis 0 ini diterima betul, jadi tolak hipotesis 0 apabila rasio dari ini, ya, rasio dari determinan W dibagi determinan B plus W ini, ya, rasio ini itu kecil, ya, nilainya kecil, too small. Kenapa harus kecil? Kok biasanya kan besar, kan? Kecil, ya, karena W ini within ini error. Jadi kalau errornya kecil, maka perlakuannya signifikan, kan begitu. Kalau errornya besar, perlakuannya nggak signifikan. Jadi lebih banyak dimakan oleh error istilahnya kalau ya. Nah, tentunya statistik lambda atau Wilks lambda, ya, lebih dikenal dengan Wilks lambda ini, ya, ada konversinya. Distribusi dari Wilks lambda itu bisa dikonversi ke distribusi yang selama ini kita kenal. Katakanlah distribusi misalnya F, ya, misalnya F. Nah, ini tergantung. Kalau banyaknya variabel yang dipakai itu 1, banyaknya grup itu lebih dari atau sama dengan 2, maka si lambda bintang tadi kalau dimodifikasi jadi 1 dikurang lambda bintang dibagi lambda bintang kalikan N dikurang G dibagi G-1, ingatnya ini N, ya. Ini N. Atau jumlah masing-masing data dari masing-masing populasi itu yang diambil, ya. Jumlah masing-masing sampel dari tiap populasi yang diambil, ya. Nah, itu berdistribusi F dengan derajat bebas, yang pertama G-1, yang kedua jumlah NL atau N dikurang G. Nah, bagaimana kalau P-nya 2? Oke, P-nya 2 nih, P-nya 2, G-nya lebih besar sama dengan 2. Nah, agak sedikit modifikasi, di atasnya itu N dikurang G kurang 1. Tetapi di sini menjadi 2 kali G-1, ya, derajat bebas pertamanya, derajat bebas keduanya, 2 kali yang di sini. N dikurang G dikurang 1. Kalau P-nya lebih besar dari 1, lebih besar sama dengan 1 nih, G-nya sama dengan 2. G-nya yang 2. Ya, 2 populasi, ya. 2 populasi. Nah, ini konversinya, dan yang terakhir, kalau P-nya lebih besar sama dengan 1, G-nya sama dengan 3, konversinya ini, ya. Oke. Nah, oke. Ini adalah cara analisisnya. Nah, kemudian Bartlett telah menunjukkan, ya, jika hipotesis 0 itu benar, maka bukan hanya di sini, kalau di sini pendekatannya dengan F, ya, dengan F, ya. Di sini, dan jika jumlah NL atau N secara keseluruhan itu besar, ya, maka log dari lambda bintang itu
log dari lambda bintang itu dikalikan dengan minus N-1 min P plus G per 2 ini, ya, itu mendekati distribusi KI kuadrat. Ya. Jadi bukan KI kuadrat. Dengan derajat bebas, P kali G-1. P kali G-1. Nah, oke? Nah, dengan demikian, maka akan kita tolak hipotesis 0. Ya, kita akan tolak hipotesis 0 apabila N-nya besar, kita cukup menggunakan statistik ini. Jadi min N-1 min P plus G per 2 kali log ini, kalau nilainya melebihi dari KI kuadrat dengan taraf nyata alfa, derajat bebasnya P kali G-1. Oke? Alright. Nah, itu yang bisa dipakai, misalnya 6. Kalau mau pakai 644 itu syaratnya kalau total sampelnya besar, ya. Oke. Baik. Ini teladan perhitungan. Kalau tadi yang kita pakai hanya yang di atas 969, 02, 312 ya. Dan rata-rata yang tadi itu 812, rata-rata keseluruhannya 4. Sekarang kalau ada variabel kedua nih, variabel kedua untuk tiap pasangan pengamatan tadi, di sini ada 3, 2, 7, 4, 0, 8, 9, 7. Ya. Sehingga menghasilkan rata-rata 327 itu 12 bagi 3, 4, 40 dibagi 2, 2, 897 dibagi 3, 8. Ya. Dan secara keseluruhan, ini ada 12, 16, 23, 32, 40 dibagi 8, 5 ya. 5 ini. Nah, jadi breakdown dari tadi itu bukan hanya yang pertama ini, tapi juga ada yang kedua. Yang kedua ini ya. Oke, yang kedua itu yang bawahnya. Nah, ini ya. Nah, yang pertama tadi menghasilkan SS ini, ya. SS ini. Ya. Yang kedua dengan cara yang sama menghasilkan SS di sini, ya. Oke. Tetapi dari keduanya, tadi perhatikan ya kalau tadi SS itu kuadrat, kita harus menghitung begini, 9 kali 3, ditambah 6 kali 2, ditambah 9 kali 7, ditambah 0 kali 4, 2 kali 0, 3 kali 8, 1 kali 9, 2 kali 7. Itu disebut dengan sum product. Ya, sum product, jumlah dari hasil kali. Jumlah dari hasil kalinya bisa dicari? Bisa, ya, bisa dicari. Nah, jadi kalau ini untuk rata-ratanya 160 ya, 160. Nah, untuk total tadi 9 kali 3, 62, 97, dan seterusnya, 149. Nah, 149 coba aja di breakdown-nya. 149 sama dengan 160 ditambah min 12, ini 148, ditambah 1, kan sama, ya kan? Nah, jadi di cross product-nya juga menghasilkan nilai ini. Ya. Nah, kalau kita menggunakan terkoreksi, menggunakan terkoreksi, ini koreksinya 149 ini dikurang 160 untuk apa namanya hasil kali, ya, hasil kali. Jadi 2 pengandungan. Untuk yang terkoreksi tadi kita punya 88 ya, total terkoreksinya 88 di sini, total terkoreksi di sini 72 dengan cara yang sama, total terkoreksi di sini min 11. Jadi di sini untuk total terkoreksinya ditulis di sini 88, 72, min 11 ya, min 11. Nah, dengan cara yang sama kita punya tadi sudah kalau kita tuliskan dalam notasi matriks, ini matriks jumlah kuadrat dan hasil kali. Ya, untuk perlakuan kita tuliskan seperti ini 78, 48 ya. Ini dari populasi pertama, populasi kedua, ini semacam kovariannya ya, cross product-nya gitu ya. Dan ini residunya ya. Jadi ini yang W, ini W, ini B. Ini W plus B. Ini W plus B ya. Nah, gitu. Derajat bebasnya sama kayak tadi ya. Derajat bebasnya sama. Nah, jadi sewaktu menghitung lambda bintang itu determinan dari W ya, dibagi determinan B plus W. Ya. W-nya ini 240 dikurang 1 ya. 239. B plus W-nya 88 kali 72 dikurang min 11 kuadrat 625. 6.215, sorry. Jadi 235 dibagi 6.215 sama dengan 0,035.
85. Dan kalau kita gunakan konversi bahwa perlakuannya ada 2, grupnya ada 3, nah ya, dari tabel itu kita gunakan pengalinya ini. Jadi modifikasinya ini ya, N dikurang 8 dikurang grupnya 3 dikurang 1. 4, grupnya 3 kurang 1. 2, ini 4 kali 4 dibagi 2, kalikan ini, 8,19. Nah, oke. Nah, derajat bebas yang dipakai 2 kali G1, ya, derajat bebas pertamanya 4, derajat bebas keduanya 8. Nah, F48 itu untuk 1% 7,01. Padahal nilai statistik hitungnya 8,19. Karena 8,19 lebih besar daripada 7,01 pada taraf nyata pengujian 1%, nah, kita simpulkan bahwa data tadi itu tidak mendukung hipotesis 0, artinya hipotesis 1 yang dipilih, ya. 0 tidak benar, ya, 0 tidak benar. Oke, nah itulah apa namanya untuk teladan pertama. Nah, teladan kedua sih datanya sudah dalam bentuk seperti ini. Nah, grupnya ada 3. Kalau membaca ini grupnya ya, populasinya ada 3, 1, 2, 3. Variabelnya ada 4, 1, 2, 3, 4. Nih, 1, 2, 3, 4 kan. Nah, 1, 2, 3, 4 ya. Oke. Ini N1, N2, N3 ini banyak sampel dari populasi 1, populasi 2, populasi 3. Ingat, ini populasinya berukuran 516, cukup besar ya. Cukup besar. Jadi kita gunakan distribusinya nanti KI kuadrat. Ya, dapat mungkin ya. Nah, ini informasi S1, S2, S3-nya. Jadi sampel kovarian, matriks sampel kovarian dari populasi 1, populasi 2, populasi 3. Jadi misalnya 291 itu adalah varian dari populasi 1 untuk variabel pertama. Ini 0,005 ini varian dari populasi 2 untuk variabel ketiga dan seterusnya ya. Oke. Nah, dengan demikian kita bisa menghitung W-nya ya. W-nya dengan rumus yang tadi seperti pembobotan begini ya. N1 kurang 1 S1 tambah N2 kurang 1 S2 dan seterusnya. Ini adalah W-nya. Dan untuk menghitung B-nya sih gampang. Untuk yang menghitung B-nya agak harus hati-hati. Kita harus mencari X rata-rata keseluruhan. Jadi X rata-rata keseluruhan. Tadi yang diketahui X rata-rata sampel. Yang diketahui adalah X1, X2, X3 ya, yang diketahui ini. Tapi X rata-rata keseluruhan belum. Oleh karenanya kita perlu mendapatkan X rata-rata keseluruhan. Nah, X rata-rata keseluruhan ini dicari dengan rumus ini ya. Ya, jadi karena di sini sampelnya ada sebanyak N1, di sini N2, sebanyak N3 ya, maka rata-rata keseluruhan untuk masing-masing variabel ini diperoleh dengan cara seperti ini. Dengan demikian, kita bisa menentukan atau bisa menghitung matriks B ini, ya matriks B ini, yaitu dengan cara ingat ya, ini adalah X rata-rata nih. Jadi masing-masing rata-rata tadi dikurangi ini dulu, dikurangi rata-rata keseluruhan dulu ya. Ini sebagai matriks ini yang pertama, sebagai vektor yang pertama. Vektor yang kedua adalah vektor transposnya ke sana ya. Nah, jadi dengan demikian kita bisa menghitung B-nya. B-nya adalah matriks berukuran 4 kali 4 ini. Nah, W sudah diketahui, B sudah diketahui, kita bisa mencari nilai Wilks lambda, ya, Wilks lambda, lambda bintang ini, yaitu determinan dari W ini, ya, determinan W ini dibagi determinan B tambah W. Tambahkan dulu ini, tambahkan dulu matriks W ini ditambahkan dengan matriks B. Ya, tambahkan hasilnya berapa, dicari determinannya. Nah, rasio kedua determinan itu sama dengan 0,7714. Ya. Nah, selanjutnya, ini masih kalau pakai P ya, kalau pakai F ini, kalau pakai F, oke. Ini membandingkan F sama KI kuadrat ya. Jadi ini karena 17,67 ini melebihi dari tabel untuk kita gunakan rumus ini ya, karena P-nya 3, G-nya 3, P-nya 4 ya. P-nya 4. Ini 3, P-nya 4. Pakai rumus ini. Oke. Nah, di sini kita tolak H0,
pada taraf 1% dan menyimpulkan bahwa rata-rata biaya itu berbeda tergantung tipe ownership. Rata-rata biaya, nah ini apa namanya, rata-rata perlakuan berbeda. Ini tipe ownership-nya private, non-profit, sama government ya. Nah itu. Ini yang berkaitan dengan nursing homes ya. Apa nih? Di sini mungkin apa panti jompo atau apa gitu ya. Oke, nah ini kalau pakai pendekatan KI kuadrat, pendekatan KI kuadrat ini menjadi minus 516 dikurang 1 minus P tambah G bagi 2 ya, atau di sini minus 511,5 kali log 0,7714 yang kita hitung tadi, nilainya 132,76. Sedangkan KI kuadrat tabelnya adalah 20,09. Sehingga kita bisa katakan karena 132 lebih dari 20,09 kita tolak hipotesis 0. Sama saja. Jadi mau pakai ini kita tolak, pakai ini juga ditolak. Oke? Nah, kita lihat bagaimana cara bekerja di Microsoft Excel ya. Share Microsoft Excel-nya dulu. Tampilan Excel. Nah, ini yang pertama tadi yang berkaitan dengan ilustrasi univariat. Jadi kalau nanti perhatikan saja di sini bahwa ini 216 itu dari mana ya. Bisa dilihat ini adalah sum square dari ini semua ya. Dari sini. Nah, ya. Ini sum square dari sini yang di 3 sampai di 7. Sorry, di 7. Ya. Nih, D3 sampai F5, D3 sampai F5 ya. Ini sum square-nya pakai rumus F sum SQ aja semuanya. Oke, nah itu untuk univariat. Kemudian kita hitung di sini konstanta. Jadi kalau dengan cara yang sama ya, saya istilahkan di sini umum, min-nya itu umum. Kemudian ini perlakuan ya, ini galat ya. 216 sama dengan nih. Kalau ini ke kiri menjadi total terkoreksi. Jadi 216 dikurang 128, 88 ya. Sama dengan 78 tambah 10. Nah, gitu. 78 di sini, 10 sini. Ya, jumlah kuadrat kan? Ini 128 konstanta. Jadi kalau konstantanya ke sini jadi totalnya terkoreksi. Ini jadi 7. Ya. Oke, nah ini cara biasa nanti bisa dihitung ya. Ini terjadi bebas, ini jumlah kuadrat, ini kuadrat tengah ya. Jadi kuadrat tengah perlakuan bagi kuadrat tengah galat 39 bagi 2 19,5 ya. Dan di sini adalah apa namanya? Cara mencari peluang, kita menggunakan peluang saja lebih gampang. Oke. Kemudian di sini untuk kasus multivariat ya, kasus multivariat kita punya pasangan ya, kita punya pasangan di sini. Tapi hati-hati, 216 itu untuk yang hijau di sini ini ya, 216. Kemudian 272 itu yang di sini, sum square yang ini ya. Nah, yang di sini 149 ini atau yang di sini itu namanya judulnya sum product tuh, sum product gitu ya. Nah, sum product. Jadi apa namanya? Formulasinya begini, sum product dari D10 F12 D13 sampai 15 ya. Hati-hati, ini enggak ada ininya, enggak ada rumus khususnya. Jadi harus hati-hati itu. Demikian juga yang ini ya. 128 dan 200 itu 128 yang di sini, 200 yang di sini, 160 itu pasangan nih. 160 ya. 4 kali 5 20 kali 8 160 kan gitu ya. Nah, dengan cara yang sama 4 kali min 1, 4 kali min 1, 4 kali min 1, min 3, min 3, min 3, semua jumlahkan min 12. Dan seterusnya. Nah, sehingga di sini 78 min 12 min 12 48 ini sebagai matriks varian kovarian perlakuan yang kita cari ini adalah 10 1 1 24 ini adalah W-nya, ini W-nya ya kita adopsi ke sini. Sedangkan B-nya ini harus dikurang dulu nih. 216 dikurang 128 88 ya. 149 kurang 160 min 11 dan seterusnya 272 dikurang 272. Nah, ini adalah ini B ya, ini matriks B-nya. Nah,
Kemudian jumlahkan dulu sehingga kita bisa cari matriks fix lambdanya ya. Lambdanya kemudian dikonversi ke F ya, konversi ke F. Ini kalau mau dilihat apa namanya di sininya. Oke. Ya. M deter dan sebagainya rumusnya. Oke. Langsung saja tidak perlu kalau di sini M determinnya kan langsung aja ya. Ini untuk W ini B plus W. Oke. Oke. Yang satunya kita kembali dulu dan kita share matriks 610. Nah, kita share. Nah, oke. Ini sorry. Nah, ini untuk apa namanya tadi ada private, ada non profit, ada government ya, ada 3 tadi. Ini adalah vektornya. Jadi nanti dilihat saja begini ya. Ini sebagai vektor ya, vektor rata-rata sampel dari 271 ini, vektor rata-rata dan sebagainya. Ini S-nya ya, ini S-nya. Oke. Kemudian ini nah ini adalah X. Jadi vektor rata-rata sampel ini dikurangi vektor rata-rata sampel keseluruhan. Ini private dikurang, makanya disebut estimasi vektor 1 ya. Nah, oke. Kemudian ini yang kedua, ini yang ketiga. Nah, kemudian ini W-nya kita sudah tahu, W-nya sudah tahu ya. Bisa dihitung dari S1, S2, S3 ya. Sedang B-nya ini yang nanti bisa dipelajari. B-nya itu adalah apa namanya? Oh sorry, itu bukan B, itu B plus W. B-nya di sini. Saya rasa B-nya di sini. Nah ini B-nya. Ya. Oke. Ini adalah masih belum. Ya. Oke. Mana B-nya? Nah ini B-nya. Ini B-nya ya. Ini masih B-nya. Jadi jumlah dari masing-masing ini. Jadi ini adalah yang pertama dari sampel pertama ya. Ini dari sampel kedua. Jadi banyaknya data sampel pertama dikalikan vektor ini kali transposnya. Ini vektor 4 kali 1 kali 1 kali 4 jadi 4 kali 4. Hasilnya ini, tapi setelah dikalikan dengan banyaknya pengamatan yaitu 271. Kemudian vektor ini, vektor ini kali transposnya dikalikan banyaknya data yaitu 138 menghasilkan vektor yang kedua ini. Yang ketiga, vektor EST vek 3 ini dikalikan transposnya dikalikan 107 akan kita dapatkan matriks ini ya. Kemudian ketiga matriks tersebut kita jumlahkan menghasilkan apa yang disebut dengan matriks B ini. Nah, ini kalau mencari tahapan demi tahapan dengan Microsoft Excel ya. Microsoft Excel. Setelah B dapat kita jumlahkan B dengan W-nya. B dengan W-nya kita dapatkan ini jumlahnya ya. Sehingga statistik Wilcoxon statistik Wilks lambda ini statistik lambda ini adalah determinan dari W ini dibagi determinan B plus W ya. Oke. Ya, kemudian sedikit agak saya lanjutkan dengan materinya. Oke. Nah, simultaneous confidence interval bisa disebut sendiri, yaitu bagaimana menguji kesamaan matriks van kovarian. Karena asumsinya bahwa varian kovarian populasi 1, populasi 2, populasi ke G itu harus sama. Nah, untuk menguji kesamaan itu bisa digunakan statistik ini. Ya. Bisa digunakan statistik lambda yang ini lambda lain lagi ya. Ini hanya sementara. Jadi ini hasil kali dari rasio 2
determinan. Jadi ini matrix varian kovarian sampel dari populasi ke L dibagi S pool-nya, masing-masing dipangkatkan dengan ukuran sampel dikurang 1/2 ya. Ini caranya S pool-nya adalah seperti ini ya. Seperti terboboti ini kalau ini jumlah dari masing-masing bobot ini ya. Ini S pool-nya adalah matrix varian kovarian terboboti ini. Rumusnya 649. Kemudian kita hitung dulu apa namanya M-nya. M adalah -2 log lambda. Jadi -2 log lambda yang di sini, ya lambda di sini, lambdanya ini dikalikan minus dilogkan dulu baru dikalikan -2, itu kita sebut dengan M. Itu disebut dengan statistik box M. Statistik box M. Ya. Nilainya ada di persamaan 650-nya Wilson dan Johnson. Ya, jadi secara ringkas bunyinya begini. Jadi uji box untuk kesamaan matrix varian kovarian itu ya, adalah begini. Pertama hitung dulu U-nya. Hitung dulu U-nya. Tadi G-nya 3, P-nya 4 ya. G-nya 3, P-nya 4, N1, N2, N3 ada tadi. Jadi U-nya ini bisa dicari. Nah, setelah U dicari, kemudian kita hitung ini. Tadi M-nya. Nah, dengan cara melogkan, kita tinggal S pool-nya tadi berapa, masing-masing S1, S2, S3-nya berapa ya. S1, S2, S3-nya berapa kan gitu kan. Jadi ini bisa dihitung dan nilai 1 dikurang U kali M ini, 1 dikurang U kali M atau sebelah kanannya yang panjang ini, itu memiliki pendekatan dan distribusi yang mendekatinya adalah Chi kuadrat dengan derajat bebas, yaitu setengah P kali P plus 1 dikurang G-1. Kalau tadi P-nya 4 kali 5, ini 20 kali setengah 10 kali G-1. G-nya 3 dikurang 1, 2. Nah, 20. Ya. Itu. Oke. Nah, 20. Ya. Jadi, ini teladannya. Tadi ini teladannya ya. Oke. Nah, kalau kita kembali ke Excel saya tadi, sedikit ada apa namanya perhitungan di sana, ya, ada perhitungan di sana yang nanti bisa kalian konfirmasi. Jadi ini Wilks lambdanya, kemudian di bawahnya ada perhitungan apa namanya untuk menguji kesamaan ya. Ini adalah apa M-nya, ini bisa lihat di sini, ya. Ini M-nya, rumusnya panjang kali ini, ya. Dan setelah M dihitung, ya, setelah M dihitung, kita tentukan U-nya. Nah, U-nya bisa lihat, ya. U-nya. Nah, baru kita hitung C, ya. C-nya adalah 1 dikurang U kali M. Nah, oke. Nah, setelah itu derajat bebasnya tadi 20 ya, dan nilai peluangnya ternyata sangat kecil. Sangat kecil artinya ya, sangat kecil artinya hipotesis nol ditolak. Bahwa tidak benar bahwa matriks varian kovarian populasi untuk keseluruhan, jadi sigma 1, sigma 2 sama dengan sigma 3 itu sama dengan sigma, tidak benar. Artinya ada sigma 1 yang ada salah satu matriks varian kovarian populasi yang tidak sama dengan, ada sepasang matriks varian kovarian populasi yang tidak sama. Bisa jadi 1 dengan 2, bisa jadi 1 dengan 3, atau 2 dengan 3, atau mungkin 3-3-nya tidak sama. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk materi perkuliahan hari ini yang masih berkaitan dengan inferensi multivariat ya dari K populasi yang berbeda, yang saling bebas. Terima kasih.